Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alia dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, berisi tentang penjelasan umum fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua, pederetan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta, dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. Yang ketiga, interpretasi, teks penutup yang bersifat pilihan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan sesuai fakta mengenai fenomena yang dibahas. Yang kedua, menjawab pertanyaan, apa, bagaimana, mengapa. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang baku, lugas, dan sistematis. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kedua, keterangan cara. Keterangan cara adalah frasa atau klausa yang ditambahkan pada kalimat untuk memberikan informasi bagaimana caranya subjek melakukan tindakan. Yang ketiga, kata tunjuk. Kata tunjuk adalah kata yang berfungsi untuk menunjuk atau menandai secara khusus orang atau benda. Misalnya, ini, itu. Contoh teks eksplanasi, gempa bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Deretan penjelas. Pertama, yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempengan atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi juga sangat mengerikan. Gempa dengan kekuatan yang besar sanggup memporak-porandakan suatu daerah. Getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan korban jiwa. Ada dua jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi, dan gempa vulkanik akibat letusan gunung berapi. Yang terakhir, kesimpulan. Gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kapan saja. Apalagi letak Indonesia yang berada di lingkaran api, di mana banyak terdapat gunung berapi. Untuk mengurangi dampak gempa bumi, perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa terjadi.